Die. 13 Juni 2025, saat dunia sibuk dengan urusan masing-masing, langit Teheran tiba-tiba berubah jadi ladang api. Sirene meledak, suara rudal menghantam tanah, dan gedung-gedung berguncang. Bukan serangan biasa, ini adalah serangan langsung dari Israel. Mereka menyebutnya Operation Rising Lion. Target, lebih dari 100 lokasi penting di Iran. Fasilitas nuklir Fordow, Natanz, Isfahan, semua dibombardir. Untuk pertama kalinya, Israel menyerang langsung ke jantung ibu kota Iran. Dunia terkejut, Iran marah, dan rakyat, mereka lari menyelamatkan diri. Dalam sekejap, perang yang selama ini tersembunyi, berubah jadi nyata, terang-terangan, mengerikan. Ini bukan lagi konflik bayangan, ini adalah perang terbuka yang bisa membakar seluruh kawasan. Dan dunia, kini menyadari, api Timur Tengah sedang menyala lebih besar dari sebelumnya. Konflik Iran dan Israel bukan baru kemarin. Ini akar lama, dalam, dan berdarah. Sejak revolusi Iran tahun 1979, ketika Shah digulingkan dan negara berubah menjadi Republik Islam, Israel langsung jadi musuh ideologis. Iran menyebut Israel sebagai rezim penjajah dan bersumpah mendukung perlawanan Palestina sepenuhnya. Israel, di sisi lain, melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, apalagi saat Teheran mulai mengembangkan program nuklir. Selama 2 dekade terakhir, keduanya terlibat dalam perang bayangan, serangan siber, sabotase fasilitas nuklir, pembunuhan ilmuwan, penyerangan kedutaan. Hari setelah Operation Rising Lion, rudal dan drone Iran membanjiri langit Israel. Tel Aviv, Haifa, Beersheva, semua jadi target. Salah satu rudal bahkan menghantam Soroka Medical Center, rumah sakit besar di selatan Israel. Pasien panik, dokter berhamburan. Video amatir memperlihatkan ledakan dan kobaran api. Dunia mulai gemetar. Ini bukan lagi permainan strategi, ini adalah pertempuran langsung dengan korban nyata dan dampak global. Israel merespons dengan sistem pertahanan Iron Dome, tapi tidak semua bisa dicegat. Beberapa rudal tetap lolos, dan rakyat sipil seperti biasa jadi korban. Iran menyebut ini sebagai balasan setimpal, tapi bagi dunia, ini adalah sinyal konflik telah melewati batas yang sangat berbahaya. Saat dua musuh saling menghantam, dunia bertanya, di mana Amerika Serikat? Jawabannya muncul cepat. AAS meluncurkan bom penghancur bunker ke Fordow dan Natanz. Pesan Washington jelas, kami tidak akan biarkan Iran bangkit dari reruntuhan. Tapi ada yang berbeda. Presiden Trump dalam pidatonya mengatakan, kami akan menilai kembali keterlibatan ini dalam 2 minggu. Kita tentukan lanjut atau berhenti. Ini membuat Israel waspada. Apakah sekutu utamanya sedang menarik diri? Dan Iran melihat kesempatan untuk memainkan opini global. China dan Rusia langsung buka suara. Mereka memperingatkan Amerika untuk tidak memperbesar konflik. Dunia mengamati dengan tegang, karena yang diserang bukan fasilitas militer, melainkan simbol kekuasaan dan kontrol. Iran pun semakin marah, dan balasan tak bisa dihindari. Di tengah tekanan internasional dan ancaman eskalasi besar-besaran, setelah 12 hari pertempuran sengit, dunia dikejutkan oleh satu pengumuman. Donald Trump menjadi penengah tidak resmi lewat jaringan sosialnya, menyatakan bahwa Iran dan Israel telah menyetujui gencatan senjata total dan lengkap.
Iran memulai lebih dulu, Israel menyusul beberapa jam kemudian. Dunia pun menarik napas lega. Namun hanya sesaat dalam beberapa jam, laporan muncul, roket mendarat di Beersheba. Sirene kembali meraung. Israel menuduh Iran melanggar. Iran membantah keras. Kini keduanya berdiri di atas bara api yang belum padam. Gencatan ini rapuh. Dunia tahu itu. Di balik meja-meja diplomasi, para mediator seperti Qatar berjuang menjaga jeda rapuh ini tetap utuh. Tapi di lapangan, semua bisa berubah dalam satu serangan balasan. Maka perang ini belum selesai. Ia hanya tidur sejenak, dan ketika langit tampak tenang, semua tahu, itu bisa jadi hanya diam sebelum petir kedua. Terima kasih telah menonton dokumenter ini. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah nyata dan fakta mengejutkan dari dunia, silakan tekan tombol subscribe dan bantu kami menyebarkan konten edukatif yang netral dan informatif. Sampai jumpa di kisah berikutnya.